Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan memulai pembahasan tentang bab trigonometri matematika tingkat lanjut kelas 11 semester 2. Di mana di bab trigonometri ini yang pertama di bagian 1 part pertama kita akan membahas tentang fungsi trigonometri untuk sembarang sudut. Ini untuk materi yang pertama ya. Kita lihat ada 3 tujuan pembelajaran yang harapannya nanti dapat kalian capai. Yang pertama, menentukan koordinat titik pada lingkaran satuan. Kemudian yang kedua, kalian dapat mendefinisikan fungsi-fungsi trigonometri. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan nilai fungsi trigonometri di semua kuadran. Kita mulai dari yang pertama. Menentukan koordinat titik pada lingkaran satuan. Jadi nanti ketika ada sudut di lingkaran satuan, kita bisa menentukan koordinat titiknya. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, gambar segitiga siku-siku bantuan. Kemudian yang kedua, hitung sudut antara sisi miring dengan sumbu X positif atau sumbu X negatif. Kemudian nanti kita gunakan rumus X untuk mencari X itu sama dengan miring dikalikan dengan cos theta, cos sudutnya. Kalau untuk mencari yang Y, itu miring dikalikan sin. Jadi yang perlu diingat, kalau untuk mencari X itu kita kalikan sisi miring dengan cos. Kalau untuk Y, itu sisi miring dengan sin. Yang keempat, nanti kita sesuaikan tanda X dan Y-nya berdasarkan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ataupun kuadran 4. Agar lebih jelas mengenai langkah-langkah ini, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini misal kita punya titik A ini lingkaran yang pertama, kemudian titik B itu lingkaran yang kedua, titik C lingkaran yang ketiga, dan titik D lingkaran yang keempat. Punya titik A, titik B, titik C, dan titik D. Berada pada lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang berpusat di titik asal 0,0. Lingkaran pusatnya titik 0,0 dan berjari-jari satu, jari-jarinya satu semua. Berdasarkan informasi yang diberikan pada gambar tersebut, tentukan koordinat titik-titik tersebut. Perhatikan tanda positif atau negatif dari koordinat-koordinatnya. Nah, di sini soalnya kita memiliki ada sebuah lingkaran, diketahui hanya sudut dan jari-jarinya. Sudut dari masing-masing lingkaran diketahui, kemudian jari-jarinya masing-masing satu, kita disuruh menentukan koordinat titik A berapa, titik B berapa, titik C-nya berapa, dan titik D-nya berapa. Nah, nanti kita akan menggunakan konsep menemukan titik pada lingkaran satuan. Di sini perlu diingat, kalau untuk di sini kan yang terakhir perhatikan tanda positif atau negatif dari koordinat-koordinatnya. Kalau berada di kuadran 1, misal yang ini, titik A itu kan berada di kuadran 1. Pasti nilai X-nya nanti ketemunya positif dan nilai Y-nya juga ketemu positif. Kalau di kuadran 2, maka X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, nanti ketemu X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kalau kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nanti kita coba analisis apakah benar seperti itu atau tidak. Kita langsung saja mulai dari mencari koordinat titik A, lingkaran yang pertama. Tadi untuk mencari koordinat titik A, kita lihat dulu. Untuk sudutnya di sini, sudutnya 30 derajat. Ingat juga, ketika kita membahas sudut di lingkaran, kalau sudut itu searah jarum jam, maka nilainya akan negatif. Tetapi jika berlawanan arah jarum jam, itu nilainya positif. Kalau searah jarum jam, berarti searah itu ke bawah, itu nilainya justru negatif. Tetapi ketika berlawanan dengan arah jarum jam ke atas,
itu nilainya positif. Di sini benar ya, karena ini berlawanan dengan jarum jam, maka sudutnya 30 derajat, sudut positif. Kemudian selain sudut yang sudah diketahui jari-jarinya 1. Kalau dari titik O, dari pusat sini ke bagian jari-jari itu 1, maka dari O ke A itu kan juga jari-jari. Dari titik pusat ke garis luar lingkaran ini itu kan namanya jari-jari. Dari O ke atas ini sama panjangnya dengan dari O ke A. Maka kalau O ke atas itu panjangnya 1, OA juga panjangnya 1. Kita sudah menemukan 2, sudutnya 30 derajat, kemudian panjang OA-nya adalah 1. Nah, kita akan mencari koordinat titik A. Kalau koordinat titik A, yang namanya koordinat, itu kan terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, X, Y. Kita akan mencari yang pertama untuk X-nya, ingat, X itu sisi miring dikalikan cos. Maka ketika kita akan mencari XA, sisi miringnya adalah OA. Maka OA kalikan cos theta. Tetanya berapa? 30. Tinggal kita masukkan OA-nya itu 1, cosnya cos 30 karena tetanya 30. OA-nya berapa? OA-nya 1, tulis. Kemudian hasil dari cos 30 itu setengah akar 3. Maka 1 kalikan setengah akar 3 sama dengan setengah akar 2. Jadi nilai dari XA-nya itu setengah akar 2. Sekarang ketika kita mau mencari Y itu miring kalikan sin. Maka kita coba cari. YA sama dengan sisi miringnya kan OA. Maka OA kalikan sin theta. Tetanya berapa? 30 derajat. Nilai sin dari 30 derajat adalah setengah. Maka 1 kalikan setengah hasilnya adalah setengah. Selain itu, kalian perlu ingat juga materi kelas 10 tentang nilai dari sudut-sudut istimewa. Misalkan nilai sin, nilai cos, kemudian nilai tan untuk sudut-sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90 itu harus dihafal dulu. Sehingga kalian ketika menemukan, oh cos 30 berapa? Setengah akar 3. Sin 30 itu setengah. Nah, nanti itu akan sangat berguna di materi kali ini. Kemudian di sini yang terakhir, ternyata titik A ini kan terletak di kuadran 1. Kalau terletak di kuadran 1, maka X, Y-nya positif semua karena terletak di sini. Ini X-nya berada di sumbu positif, kemudian Y-nya berada di positif juga. Apakah benar tadi hasilnya kita kalau X-nya ketemu positif, Y-nya juga positif? Oh, ternyata benar. Semuanya positif. Maka kita bisa menentukan bahwa koordinat titik A itu adalah setengah per 2, adalah setengah akar 3, koma setengah. Karena yang namanya koordinat itu kan X, Y. X-nya ketemunya setengah akar 3, Y-nya ketemunya setengah. Jadi koordinat A itu adalah setengah akar 3, koma setengah. Paham ya? Coba kita coba lagi sekarang mencari koordinat titik B. Koordinat titik B ini terletak di kuadran 2, maka nanti hasilnya X-nya harus negatif, kemudian Y-nya itu harus positif, karena berada di kuadran kedua ya. Kita coba cek pakai rumus. Ketika akan mencari koordinat titik B, kita akan mencari X. X itu tadi miring kalikan cos. Miringnya yang mana sih? Oh, miringnya itu yang OB. OB itu sama saja dengan jari-jari, maka panjang OB adalah 1. Kemudian di sini yang perlu diingat, ini kan sudutnya itu searah jarum jam. Makanya di sini sudutnya bernilai negatif, negatif 225. Bernilai positif, bernilai negatif ya, karena berlawanan, karena searah jarum jam. Kemudian kalau ketika kita akan mencari koordinat itu kan yang dilihat hanya segitiga siku-sikunya. Kalau dari bawah sampai atas sini itu negatif 225,
kemudian setengah lingkaran dari titik di sini sampai ke ujung sini kan setengah lingkaran. Sudut setengah lingkaran itu 180. Tetapi ketika berada di garis miring ini, negatif 225. Artinya, yang sudut berada di kuadran kedua, itu kan 225 dikurangi dengan 180. Hasilnya 45. Maka sudut yang di sini adalah negatif 45. Tetapi yang diambil karena di sini sudutnya searah jarum jam, maka sudutnya adalah negatif 45. Nanti berpengaruh ke nilai XB. Nah, XB ini karena dia berlawanan dengan, karena searah dengan jarum jam, maka dikasih negatif. Tetap negatif, kemudian rumusnya apa? Miring kalikan cos theta. Tetanya adalah 45. 45 diperoleh dari mana? Dari 225 dikurangi 180. Negatifnya ditaruh di depan. OB-nya berapa? OB-nya 1. Karena sisi miring itu sama dengan jari-jari. Kemudian nilai dari cos 45 setengah akar 2. Negatif 1 kalikan setengah akar 2. Maka negatif setengah akar 2. Sekarang untuk yang Y. Y itu miring kalikan sin. Sin 45. Nah, miringnya mana sih? Miringnya adalah OB. OB-nya 1. Sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Maka 1 kalikan setengah akar 2 berapa? Setengah akar 2. Jadi, di sini betul ya. Karena terletak di kuadran 2, maka X-nya itu negatif. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu adalah positif. X-nya ketemu negatif setengah akar 2, kemudian Y-nya ketemu setengah akar 2. Yang satu negatif, yang satu positif. Jelas ya? Jadi kenapa kok di sini tadi negatif? Karena untuk X, ketika B, koordinat B itu berada di kuadran 2, X-nya bernilai negatif, maka di sini dikasih negatif. Kemudian Y-nya itu positif, maka di sini tetap positif. Selanjutnya, kita akan mencari koordinat titik C. Untuk mencari koordinat titik C, kita cari dulu X-nya. Kalau kita lihat, koordinat titik C itu berada di kuadran 3. Kuadran 3 itu, untuk sumbu X, itu sumbu negatif. Kemudian untuk Y juga negatif. Maka nanti, rumus untuk mencari XC itu negatif dari sisi miring atau dari OC, dikalikan dengan cos theta. Nah, nanti kita hitung tetanya itu berapa. Ini kan berlawanan dari arah jarum jam. Kalau dari titik sumbu positif ke sumbu X negatif, itu 180, maka yang dari sumbu positif, sumbu negatif, ke garis miring ini, itu 240 dikurangi 180. Maka yang di sini itu adalah 60 derajat. Maka ketemu tetanya 60 derajat. Kemudian tinggal kita masukkan, OC-nya itu 1, sisi miringnya karena jari-jari itu 1, negatif 1 kalikan nilai dari cos 60 itu setengah, negatif 1 kalikan setengah hasilnya negatif setengah. Kemudian untuk yang Y itu sama, Y-nya berada di sumbu negatif, maka kita kasih negatif di sini. Kemudian dari sisi miring, kalikan sin theta. Sin tetanya berapa yang di sini? Oh, yang di sini 60. Maka sin 60 itu berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Maka 1 kalikan setengah akar 3, hasilnya negatif setengah akar 3. Terletak karena titik C ini terletak di kuadran 3 tadi, maka XY-nya negatif semua. Jadi koordinatnya X, Y-nya, X-nya negatif setengah, dan Y-nya negatif setengah akar 3. Lanjut untuk yang terakhir.
koordinat titik C. Untuk koordinat titik C itu berada di kuadran keempat. Kalau kuadran keempat, sumbu X-nya itu positif, sumbu Y-nya negatif. Maka di sini X-nya positif, tidak ada tanda negatifnya, sementara Y-nya dikasih tanda negatif. Kemudian sisi miringnya apa? Sisi miringnya adalah OD. Nah, di sini meskipun tandanya sudut itu negatif 45 derajat, tetapi kita hitung sudut positifnya. Untuk nilai negatif dan positif itu hanya menunjukkan arahnya. Apakah searah jarum jam atau berlawanan. Kalau searah itu negatif, kalau berlawanan itu positif. Yang kita hitung adalah nilai dari cos 45. Cos 45 itu berapa? Cos 45 adalah setengah akar 2. Maka 1 kalikan setengah akar 2, setengah akar 2. Kemudian sin 45 itu setengah akar 2 juga. Maka untuk nilai Y-nya itu negatif setengah akar 2. Karena terletak di kuadran 4, maka koordinat D itu tersusun dari X positif dan Y negatif. X-nya itu setengah akar 2, Y-nya negatif setengah akar 2. Bisa dipahami ya, untuk mencari koordinat titik di dalam lingkaran ini. Caranya seperti itu. Yang perlu diingat, meskipun di sini negatifnya, sudutnya itu negatif, tetapi untuk mempermudah perhitungan, kita ambil positifnya. Seperti itu. Lanjut ke materi yang kedua, mendefinisikan fungsi-fungsi trigonometri. Nah, di sini dimisalkan, theta adalah sudut dalam posisi baku. Dalam posisi baku artinya berada di titik pusat 0,0 dan P-nya itu X, Y adalah titik-titik yang berada pada sisi akhir sudut tersebut, seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah. Jika R adalah jarak antara R ini adalah jarak antara titik asal ke titik P. Dari asal ke titik P ini, maka fungsi-fungsi trigonometri dari sin theta, cos theta, dan tan theta didefinisikan sebagai berikut. Kalau untuk mencari sin theta, itu rumusnya sin theta itu rumusnya Y per R. Y untuk koordinat Y-nya, per R itu sisi miring. Kalau untuk cos theta itu X per R. R itu sisi miring. Kalau untuk tan nanti Y per X. Itu untuk jika berada di dalam posisi baku. Rumusnya seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga, atau yang C, menentukan nilai fungsi trigonometri di semua kuadran. Ini adalah dampak dari kita mempelajari definisi fungsi-fungsi trigonometri. Nanti berakibat nilai-nilai trigonometri di masing-masing kuadran. Nah, di sini kalau kita lihat, untuk kuadran 1, X-nya kan positif. X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, itu X-nya positif, X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 3 itu baik X maupun Y sama-sama negatif, kemudian kuadran 4 untuk X-nya itu positif, Y-nya negatif. Nah, dampak dari XY, nilai XY apakah positif atau negatif, nanti berpengaruh terhadap nilai sin, tan, dan cos-nya. Perlu diingat kalau di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif, baik nilai sin, nilai cos maupun nilai tan. Kalau di kuadran 2 yang positif itu hanya sin, kalau di kuadran 3 yang positif itu hanya tan, selebihnya negatif. Kalau di kuadran 4 yang positif itu cos. Diingat ya, kuadran pertama sin, cos, tan, semuanya positif. Kuadran kedua yang positif hanya sin, kuadran ketiga yang positif itu tan, dan kuadran keempat yang positif itu cos. Nah, di sini saya punya singkatan untuk mengingat semua ini. Semua suka tahu campur. Semua mewakili di kuadran 1 semuanya positif. Suka itu diawali huruf S. Maka di kuadran 2 sinnya positif.
Tahu diawali dengan T, maka nilai tan di kuadran 3 itu yang positif. Campur itu diawali huruf C. Untuk di kuadran 4, kosnya yang positif. Semua mewakili kuadran 1, suka mewakili kuadran 2, tahu mewakili kuadran 4, kemudian campur mewakili kuadran, ini kuadran 3 tan, kemudian untuk campurnya mewakili kuadran 4. Jadi, cara menghafalkannya semua suka tahu campur. Maka itu nilai-nilai positif sin konstan di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Karena nanti materi ini akan mempengaruhi kalian di materi yang kedua. Nanti ada hubungannya. Jadi harus paham dulu materi yang pertama dihafalkan, nilai kuadran di masing-masing nilai trigonometri di masing-masing kuadran, apakah positif atau negatif itu dihafalkan. Sekarang mari kita berefleksi. Coba kita tanyakan pada diri masing-masing, apakah sekarang kalian dapat menentukan koordinat titik pada lingkaran satuan? Yang kedua, apakah sekarang kalian dapat mendefinisikan fungsi-fungsi trigonometri? Yang ketiga, apakah sekarang kalian dapat menentukan nilai fungsi trigonometri di semua kuadran? Nah, nanti silahkan dijawab karena kita di video ini ada 3 pembahasan. Kalau ketiga-tiganya sudah paham, artinya kamu sudah tuntas di bab ini, di subbab ini, di subbab pertama, dan siap melanjutkan di subbab berikutnya. Tetapi jika ada bagian yang belum dipahami, silahkan yang belum dipahami bagian mana. Semisal bagian yang pertama, belum memahami menentukan koordinat titik pada lingkaran satuan, putar lagi video ini, cari pas materi koordinat titik pada lingkaran satuan. Diulangi sampai kalian bisa. Ada 3 poin yang harapannya kalian bisa menguasai di video ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.